Oke teman-teman, salam sukacita dari saya Cika Ludovika Sigalingging dari Paroki Santo Mikael Pangururan. Yang saya hormati para pastor, suster, serta anak-anak Allah yang dicintai, terutama teman-teman sekami saya yang sangat saya sayangi dan cintai. Salam sukacita bagi kita, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini, saya akan menuturkan tutur kitab suci yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pada bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2. Teman-teman penasaran gak sih sama ceritanya? Yuk dengerin ya ceritanya. Pada suatu hari, Rasul Paulus melakukan suatu perjalanan untuk mewartakan Kristus. Nah, teman-teman, Rasul Paulus mewartakan Kristus itu kan membawa kabar bahagia, yaitu menambah orang bertobat. Nah, sedangkan kita setiap hari menambah orang bertobat atau menambah orang berdosa. Nah, kita pikirkan saja, kita jawab dalam hati kita masing-masing saja ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya aja dulu ya. Tibalah Rasul Paulus di suatu daerah bernama Tesalonika. Ia ingin mengajarkan bagaimana hidup dalam kekudusan dan berkenan kepada Allah. Rasul Paulus ingin meneguhkan iman jemaat di Tesalonika dan cara hidup kudus. Nah, teman-teman, Rasul Paulus juga berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk berbuat hal dosa, melainkan cara hidup yang kudus. Oleh karena itu, siapa yang melanggar perkataan ini bukan berarti ia menolak manusia, melainkan ia menolak Allah sendiri. Nah, teman-teman, ini bukan perkataan saya loh. Ini perkataan Allah sendiri loh. Kita takut dah kan? Jadi teman-teman tahu nggak sih apa pesan dari tutur kitab suci tadi? Jadi kita harus bisa hidup saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sudah pernah hidup saling mengasihi antar saudara-saudara kita. Caranya, kita harus menghindari perbuatan dosa. Nah, misalnya, kita tidak boleh mengejek teman. Kita misalnya pernah membuli dia. Seperti kita membulinya dengan cara kita bisa berkata kasar kepadanya. Bahkan, kita bisa melakukannya dengan mimik wajah kita sendiri. Perhatikan wajah saya dulu ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Kita seringkali menganggap mereka remeh. Padahal kita tidak menganggap mereka sama seperti kita. Contoh lain, kita melawan orang tua. Pada saat mereka memanggil kita berpura-pura tuli. Padahal sebenarnya kita tidak tuli, karena kita ingin menghindari perkataan mereka. Ada juga melawan guru. Orang tua sampai memviralkan guru karena guru membentak siswanya. Padahal
kita yang tidak mendengar nasihat mereka. Bahkan kita juga malas ke gereja. Kita pun harus pagi-pagi memulai drama dengan orang tua. Padahal jika kita ke gereja, kita yang mendapat untungnya. Kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kita harus bisa hidup saling mengasihi, hidup dalam kekudusan, dan menghindari perbuatan tersebut. Mari kita laksanakan tersebut. Kita harus mampu dan bersedia melakukan hal tersebut. Mari kita hidup dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.